Bab 131. Gagal naik level. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kita hanya berdua, kan? Fancy Chu melirik Harley Ye. Harley Ye menyentuh hidungnya, lalu melihat ke gerbang batu itu lagi. Dia sedikit penasaran dengan orang yang bermeditasi dan berlatih di dalamnya. Ingat kata-kataku, tanpa persetujuan dariku, jangan mendekati tempat ini. Fancy Chu menatap Harley Ye dengan ekspresi serius yang sangat jarang terlihat. Tempat ini ada segel, tapi juga tidak sepenuhnya terputus dengan dunia luar, dan keributan dari luar akan mempengaruhi meditasi. Aku mengerti akan hal ini. Ayo pergi. Fancy Chu dengan sadar mengulurkan tangannya yang halus dan indah, menarik kerah belakang Harley Ye, dan pergi. Pada akhirnya, Fancy Chu membawa Harley Ye hingga ke hutan bambu di depan. Bambu-bambu di sana terlihat hijau, dan hutan bambu itu dipenuhi dengan kabut. Melalui celah di antara bambu, bisa samar-samar melihat sederetan rumah bambu di kedalaman hutan bambu. Kelak kamu akan tinggal di sini. Fancy Chu menunjuk ke rumah bambu di kedalaman hutan bambu. Tempat ini lumayan bagus. Harley Ye tersenyum. Tempatnya sepi dan sunyi, ini memang tempat yang bagus untuk berlatih. Hari ini tidurlah dengan nyenyak, besok pelatihan iblis akan dimulai. Setelah Fancy Chu mengatakan itu, tubuhnya mulai menjadi ilusi, kemudian dia menghilang tanpa jejak. Wow! Harley Ye menghirup udara yang kaya akan energi spiritual dengan dalam-dalam dan berjalan masuk. Setelah kembali ke rumah bambu, Harley Ye sudah tidak sabar untuk mengeluarkan tas penyimpanan yang jumlahnya hampir 100, dan tentu saja tas penyimpanan ini didapatkan dari menjarah Fang Skong dan yang lainnya. Harus diakui, bahwa ujian di hutan Huanglin kali ini membuatnya mendapatkan harta yang bernilai tinggi, terutama di antara tas penyimpanan dari Aiden Zuo, Fang Skong dan Nero Jiang. Harta mereka bahkan sangat melimpah. Hanya batu spiritual saja hampir mendekati 600.000 lebih. Selain itu masih banyak yang lain seperti rumput spiritual, pil ritual dan senjata spiritual. Barang-barang ini juga tidak sedikit. Satu-satunya yang membuat Harley Ye merasa disayangkan adalah, di antara tas penyimpanan orang-orang ini, meskipun ada teknik hitam, tapi baginya itu tidak penting. Setelah selesai mengumpulkan tas penyimpanan, Harley Ye hanya menyimpan pil spiritual dan cairan spiritual. Tidak tahu apakah pil spiritual dan cairan spiritual ini dapat membantuku masuk ke alam Ren Yuan atau tidak. Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia menelan beberapa pil obat bersamaan dengan beberapa cairan spiritual. Ketika pil dan cairan spiritual masuk ke dalam tubuhnya, itu langsung berubah menjadi elemen spiritual murni, seperti aliran air mata jernih yang mengalir ke meridian utama tubuhnya. Bekas luka yang ditinggalkan akibat pukulan juga dipulihkan seiring dengan aliran elemen spiritual ini. Terakhir, elemen spiritual yang ditransformasikan dari pil dan cairan spiritual masuk ke dalam lautan diafragmanya. Pada saat ini, api spiritual yang berada di lautan diafragma mulai aktif, dan api-api kecil dengan cepat menjadi lebih besar, menutupi seluruh lautan diafragma. Setiap elemen spiritual yang mengalir ke lautan diafragma telah disempurnakan menjadi energi sejati yang paling murni. Dengan demikian, aura Harley Ye terus meningkat, dan penghalang yang mencegahnya untuk maju ke alam Ren Yuan juga muncul perlahan. Naik level. Harley Ye bergumam dengan perlahan, dia berusaha sebisanya untuk menerobos belenggu. Hanya saja dia terlalu meremehkan kesulitan ini, penghalang itu tampaknya lemah, tapi tidak peduli berapa kali dia menyerang, dia tidak bisa menerobosnya, sebaliknya dia terkena reaksi balik dan terus-menerus memuntahkan darah. Aku tidak percaya. Harley Ye menggertakkan giginya, matanya memerah, dan terdengar suara gertakan dari giginya. Hancurkan! Seiring dengan teriakan keras,
Harley Ye mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menyerang penghalang itu lagi. Tapi, Harley Ye masih tetap gagal. Uek. Setelah memuntahkan darah dari mulutnya, ekspresi Harley Ye langsung berubah menjadi putus asa. Serangan balik yang dideritanya karena gagal naik level membuat meridiannya sangat sakit. Pada akhirnya, Harley Ye menyerah memaksakan diri untuk naik level. Aku belum pernah naik level ke alam Ren Yuan, bagaimana bisa begitu sulit? Harley Ye bergumam pada dirinya sendiri, dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ketika berada di Sekte Zeng Yang, Harley Ye adalah master alam Ren Yuan, dan dia pernah memiliki pengalaman naik level dari alam Ningqi ke alam Ren Yuan. Dia tidak pernah berpikir akan begitu sulit untuk naik level ke alam Ren Yuan, tapi sekarang dia terus gagal. Ini membuatnya sangat bingung. Mungkinkah selama ini aku naik level terlalu cepat? Atau apakah fondasiku terlalu kuat, jauh dari kualifikasi untuk naik level? Atau karena lautan diafragmaku terlalu besar? Harley Ye duduk di atas tempat tidur, menyentuh dagunya dan terus-menerus merenung. Pada akhirnya, dia menyerah. Setelah menghembuskan napas, Harley Ye meminum 1 pil lagi untuk memulihkan luka dalam akibat dampak dari reaksi proses naik level. Setelah 2 jam beristirahat, Harley Ye kembali ke kondisi terbaik. Harley Ye turun dari tempat tidur, berjalan ke jendela, dan melihat gelang Yuying Qixing yang ada di pergelangan tangannya dari pantulan cahaya bintang dan rembulan. Gelang ini benar-benar aneh, kekuatannya menyelimuti seluruh tubuh, dan rasanya seperti ada beban 300 kg di pundaknya. Tidak hanya itu, bahkan energi sejati dalam tubuh juga ditekan olehnya. Harley Ye perlahan mengangkat tangannya tanpa menggunakan energi sejati, lalu meregangkan tubuhnya, dan akhirnya dengan susah payah menggerakkan tubuhnya. Kekuatan dan kecepatan telah ditekan, bahkan terasa lebih berat dari pedang Tian Ke. Sambil mengelus gelang Yuying Qixing di pergelangan tangannya, Harley Ye merenung dalam hati, dengan tekanan dari gelang Yuying Qixing ini, bahkan aku tidak bisa mengeluarkan 60% kekuatanku. Meskipun demikian, tapi Harley Ye masih meregangkan tubuhnya dengan sebisanya, dan mencoba untuk beradaptasi dengan perasaan ditekan oleh gelang Yuying Qixing. Entah berapa lama kemudian, dia akhirnya berhenti dengan tubuh dipenuhi dengan keringat. Dia naik ke atap, dan memperhatikan gunung-gunung di gerbang dalam. Meskipun spesifikasi gerbang dalam dan gerbang luar Sekte Heng Yue kurang lebih sama, tapi sebenarnya ada juga perbedaannya. Keesokan harinya, sebelum fajar, Harley Ye yang masih tertidur lelap dijemput oleh Fen Sichu. Aku masih belum bangun. Harley Ye yang ditarik seperti anak ayam meronta, dia merasa sangat tak berdaya. Jika menunggumu bangun, hari sudah siang. Setelah Fen Sichu memelototi Harley Ye, dia berkata dengan kesal. Harley Ye dibawa ke panggung pertandingan besar di puncak Gadis Giok. Segera, setelah Fen Sichu mengangkat tangannya, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan Harley Ye. Pemuda berpakaian hitam ini bertubuh ramping dan kurus, tatapan matanya kosong dan ekspresinya dingin. Dia tidak menunjukkan emosi sedikit pun dan hanya berdiri di sana seperti tombak. Pupet. Begitu Harley Ye melihatnya, dia langsung tahu bahwa pemuda berpakaian hitam itu adalah Pupet tanpa emosi. Tepatnya, dia adalah Pupet tingkat Xuan, kamu bisa memanggilnya Kazekage. Fen Sichu sudah menemukan sebuah meja batu, dan berkata sambil menyeruput teh harum dengan santai, selanjutnya, dia akan menjadi lawan latihan yang baik untukmu. Pupet tingkat Xuan, bukankah itu setara dengan kultivator alam Zhen Yang? Harley Ye menatap Fen Sichu. Yang terpenting adalah dia bisa menggunakan teknik hitam, kata Fen Sichu sambil mengedipkan matanya ke arah Harley Ye. Bisa menggunakan teknik hitam. Harley Ye tertegun sejenak,
matanya menyipit dan melihat ke puppet KZKG di depannya. Melalui mata keabadian, Harley Ye dapat dengan mudah melihat misteri yang ada di dalam tubuh puppet KZKG ini. Tubuh fisik puppet KZKG sudah pasti tidak sebanding dengan puppet tingkat human. Selain itu terdapat dua jimat spiritual yang sangat misterius di dalam tubuhnya. Satunya jimat spiritual yang disegel dengan kekuatan spiritual, dan satunya lagi jimat spiritual yang disegel dengan metode rahasia teknik hitam. Benar-benar misterius. Harley Ye menyentuh dagunya dan berkata dalam hati, apakah perlu suatu hari nanti berikan jimat spiritual kepada puppet Jeanne di tubuhnya? Dengan begitu dia juga bisa menggunakan metode rahasia teknik hitam. Shuh. Ketika Harley Ye sedang merenung, Fancy Chu telah memerintahkan puppet KZKG itu untuk menyerangnya. Tidak heran KZKG ini adalah puppet tingkat Xuan, kecepatannya sangat cepat. Sama seperti namanya, dia secepat angin, tubuhnya seperti bayangan gelap, begitu menyerang langsung mengeluarkan telapak tangan besar yang mengerikan. Setelah melihat ini, Harley Ye langsung mengerahkan energi sejati dari lautan diafragmanya dan menyalurkannya ke telapak tangannya. Telapak petir. Seiring dengan suara guntur, Harley Ye mengeluarkan satu pukulan telapak tangan, dan berlawanan dengan serangan puppet KZKG itu. Boom! Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan suara ledakan guntur tiba-tiba terdengar. Di sisi kain, puppet KZKG tidak bergerak, tapi Harley Ye terkena serangan telapak tangannya dan dibuat mundur 3-4 langkah sebelum dia berhenti. Puppet tingkat Xuan ternyata benar-benar sangat kuat. Harley Ye diam-diam mendecakkan lidahnya, dia hanya merasa telapak tangan hingga bahunya kesakitan hingga mati rasa. Setelah pukulan keras itu, dia benar-benar dikalahkan, meskipun kekuatannya ditekan oleh gelang Yu Ying Kixing, tapi kekuatan puppet KZKG itu tidak boleh diremehkan. Swoosh! Saat Harley Ye tertegun, sudah ada suara dentang pedang di sisi yang berlawanan. Puppet KZKG menggerakkan kedua tangan dengan cepat, energi sejati mengalir di tubuhnya, dan berpusat di tubuhnya. Satu demi satu bayangan pedang berubah menjadi ilusi, masing-masing dari mereka melesat dengan sangat ganas, dan jumlahnya yang banyak membuat orang yang melihatnya merinding. Harley Ye sedikit menyipitkan matanya, terutama mata keabadian di mata kirinya. Hanya dengan sekilas dia langsung bisa melihat misteri di dalam tubuh puppet KZKG. Harley Ye melihat jimat spiritual yang tertanam dalam puppet KZKG. Salah satu jimat spiritual terus-menerus memberikan puppet KZKG. Ini kekuatan spiritual. Teknik hitam yang digunakan puppet KZKG itu berasal dari jimat spiritual lain. Setelah berpikir sejenak, Harley Ye mengeluarkan pedang Qi Xiao, menyerangnya dari jarak dekat, dan formasi pedang langsung terbentuk. Bum bum bum. Segera, satu demi satu suara benturan logam terdengar. Meskipun KZKG adalah sebuah puppet, tapi serangan KZKG sangat kuat, dan selalu ada sumber kekuatan spiritual. Bayangan pedang yang terus terbang secara menggila berdampak pada formasi pedang Harley Ye. Sekarang giliranku. Setelah menstabilkan posisinya, Harley Ye mengayunkan pedang panjangnya, diarahkan ke arah puppet KZKG dan formasi pedang langsung berubah menjadi formasi pedang serangan. Hanya saja, yang mengejutkannya adalah puppet KZKG itu sama sekali tidak menambahkan pertahanan. Dia membiarkan bayangan pedang itu menyerang ke arahnya. Dia bergegas maju dengan kecepatan secepat angin, dan sebuah telapak tangan datang menyerang. Teknik mengguncang gunung. Harley Ye merespons dengan sangat cepat. Dia mengeluarkan teknik mengguncang gunung, dan sekali lagi langsung menghadapi serangan puppet KZKG itu. Bum bum bum. Setelah perlawanan selesai, Harley Ye dikalahkan lagi. Sialan. Harley Ye mengomel. Dia ingin bangkit untuk melakukan serangan balik, tapi gelang Yu Ying Kixing menekan kekuatannya.
bahkan 60% kekuatan yang biasa digunakan pun sulit untuk dikeluarkan, apalagi lawannya adalah Puppet tingkat Xuan. Boom! Di sisi yang berlawanan, Puppet KZKG menyerang lagi. Dia mengeluarkan bayangan tinju besar, dan langsung membuat Harley Y terlempar mundur. Bersambung. Bab 132. Tidak bisa mengubah keadaan. Ilmu satu jari matahari. Begitu mendarat, Harley Y menyalurkan semua energi sejatinya ke jari-jarinya. Begitu jari dikeluarkan langsung menembus udara, tapi dia kalah lagi. Ilmu andalannya yaitu ilmu satu jari matahari untuk pertama kalinya membuatnya kecewa. Ternyata hanya membuat tubuh Puppet KZKG tergores. Sebenarnya terbuat dari bahan apa Puppet KZKG ini? Kenapa dagingnya begitu keras? Harley Y berkata dalam hati. Tepat ketika Harley Y sedang memikirkan hal ini, Puppet KZKG yang berada di sisi yang berlawanan menggerakkan tangannya lagi, dan sepertinya dia akan menggunakan teknik rahasia lagi. Dia benar-benar tidak segan, ada pasokan kekuatan spiritual yang tidak ada habisnya. Satu jurus demi satu jurus terus dikeluarkan secara berkelanjutan. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Harley Y mencibir. Jurus kemarahan monster kera melompat digabungkan dengan jurus harimau menerkam. Itu langsung menyerang ke arah Puppet KZKG dan melawan jurus Puppet KZKG. Roar, roar, roar. Segera, suara raungan binatang terdengar, dan Harley Y sekali lagi menggunakan teknik rahasia jarak dekat yang mendominasi. Dia seperti binatang buas yang turun dari gunung, gerakan serangannya bahkan lebih aneh, kadang-kadang seperti harimau, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala, menyakar, memukul, dan merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, dan bahunya bersamaan. Setiap sendi di tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Hanya saja, teknik rahasia pertarungan jarak dekat yang sangat diandalkannya ini, tetap saja berhasil ditekan oleh Puppet KZKG. Harley Y terlalu meremehkan kemampuan bertarung jarak dekat Puppet KZKG itu. Setiap kali dia melakukan serangan, dia akan dihadang oleh Puppet KZKG, dan tubuh Puppet KZKG sangat keras, bahkan meskipun sesekali terkena serangannya, itu juga sama sekali akan berguna. Bagaimana cara melawannya? Harley Y mengomel. Dia dipukuli oleh Puppet KZKG hingga tidak bisa mengangkat kepalanya. Pertarungan tidak berlangsung lama, keadaan Harley Y sudah sangat tragis. Sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka pedang, dan kulitnya terluka. Aku tidak ingin bertarung lagi, aku tidak ingin bertarung lagi, teriak Harley Y yang dikejar-kejar mengelilingi seluruh panggung. Bagaimana cara melawannya? Kecepatan ditekan, kekuatan ditekan, tubuh pihak lawan keras, dan ada pasokan kekuatan spiritual yang tidak ada habisnya. Pertarungan ini, sejak awal Harley Y sudah ditakdirkan untuk kalah dengan sangat menyedihkan. Mau bertarung atau tidak, hal ini bukan terserah padamu. Di depan meja batu, Fancy Chu yang sedang minum teh dengan santai melirik ke arah Harley Y, tapi dia langsung mengabaikannya. Bertarung tidak masalah, tapi kamu harus melepaskan gelang Yu Ying Kixing terkutuk ini dari pergelangan tanganku. Kamu jangan terlalu banyak harap. Fancy Chu tersenyum santai, namanya berkultivasi. Harus menderita sedikit. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus belajar untuk dipukuli terlebih dahulu. Semakin banyak kamu dipukuli, otomatis kulitmu akan semakin tebal. Jangan khawatir, kamu tidak akan tewas. Sialan. Kata-kata Fancy Chu hampir membuat Harley Y muntah darah. Lanjutkan. Fancy Chu dengan santai mengambil cangkir tehnya, menyesap tehnya dengan anggun, dan mengabaikan teriakan Harley Y. Boom! Bang! Puppet KZKG itu menyerang lebih ganas, kecepatan serta kekuatannya jauh lebih baik daripada Harley Y.
Harley Ye mencoba banyak teknik rahasia, tapi dia masih tidak dapat membalikkan keadaan. Seluruh kekuatan di dalam tubuhnya bergulung, tapi ditekan lagi oleh gelang Yuying Qixing itu. Seluruh puncak gadis giok dipenuhi dengan suara jeritan Harley Ye, sehingga para murid yang lewat di bawah gunung pun meliriknya sejenak. Mereka yang tidak mengetahuinya berpikir bahwa ada seseorang sedang membunuh babi di gunung. Setelah 6 jam, Puppet Kazekage berhenti menyerang. Dia melirik Harley Ye yang terbaring di panggung pertarungan dengan napas sekarat, seperti seekor babi yang sudah tewas. Penampilannya sangat menyedihkan, pakaian compang camping, dan tubuh berlumuran darah. Dia dipukuli hingga babak belur. Aku akan memberimu waktu 2 jam untuk memulihkan diri. Di bawah panggung, Fen Shichu menyesap tehnya sambil mengulurkan tangannya yang indah. Dia melemparkan sebuah pil spiritual yang memancarkan cahaya ungu. Setelah 2 jam, lanjutkan pertarungan. Dasar wanita gila. Harley Ye diam-diam memarahinya, tapi dia tetap mengambil pil spiritual itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun Harley Ye tidak terlalu lama berkontak dengan gurunya yang cantik ini, tapi dia mengenal wanita ini dengan sangat baik. Begitu mengatakan sesuatu, dia bisa melakukan apa saja. Harley Ye yakin bahwa meskipun setelah 2 jam dia tidak sepenuhnya pulih, Fen Shichu pasti akan tetap memberi perintah pada Puppet Kazekage untuk menyerangnya lagi tepat waktu. Oleh karena itu, untuk mengurangi penderitaan, yang harus Harley Ye lakukan adalah memulihkan diri sebanyak mungkin dalam waktu 2 jam. Setelah pil spiritual masuk ke dalam tubuh, itu akan segera larut, memberikan energi dan mengobati bekas luka di tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan penyembuhan dirinya yang super, aura Harley Ye yang awalnya sudah melemah segera berkumpul kembali, lukanya juga pulih dengan cepat. Orang yang berada di alam mimpi dapat bertahan selama 6 jam di bawah serangan berulang dari Puppet Kazekage. Murid yang baik, kamu membuatku terkejut. Memperhatikan Harley Ye yang sedang duduk bersila di panggung pertarungan untuk memulihkan diri, Fen Shichu bergumam. Meskipun itu di luar dugaannya, tapi Fen Shichu tidak terlalu terkejut, karena sejak dia bertemu Harley Ye memberinya terlalu banyak kejutan, dibandingkan dengan adegan di depannya, itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Serang. Begitu batas waktu 2 jam tiba, Harley Ye yang masih bermeditasi untuk memulihkan diri mendengar perintah serangan dari Fen Shichu. Tiba-tiba, Puppet Kazekage yang berdiri diam di sisi yang berlawanan segera bergerak. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Harley Ye seperti bayangan gelap. Harley Ye sudah berdiri, dia tidak mundur, melainkan maju. Energi sejati di seluruh tubuhnya disalurkan ke telapak tangannya dan menahan serangan dengan teknik mengguncang gunung. Boom! Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Puppet Kazekage itu tidak bergerak, tapi Harley Ye malah dibuat terpundur. Pertarungan dilanjutkan. Jika dibandingkan dengan 4 jam yang lalu, dari awal pertarungan, Harley Ye sudah dipukuli sampai tidak bisa melawan, dan hanya dalam waktu yang 1 jam, dia sudah berlumuran darah. Suara teriakan bergema. Harley Ye dipaksa hingga ingin bunuh diri, dia tidak pernah merasa begitu menyedihkan. Meskipun Kazekage adalah puppet, tapi dia seperti musuh bebuyutannya. Semua jurus rahasia utama tidak berguna, kecepatan, kekuatan, dan kultivasinya juga ditekan. Menghadapi Puppet Kazekage, Harley Ye hanya akan dipukul. Kenapa tidak tahan lagi? Suara tawa Fen Shichu datang dari arah bawah panggung. Lepaskan gelang sialan ini dariku, aku mau membunuhnya. Di atas panggung, Harley Ye marah-marah sambil dengan susah payah menahan serangan dari Kazekage. Apakah ini alasan yang kamu berikan untuk guru? Sejak awal memang itu alasannya. Harley Ye dibuat terlempar oleh serangan telapak tangan Kazekage, kemudian berguling dan merangkak untuk menghindari pukulan,
lalu berkata dengan kesal, "Aku dari awal sudah kalah, dan kamu masih memakaikan gelang sialan ini untuk menekan kecepatan dan kekuatanku. Jika aku bisa menang itu adalah hal yang aneh. Sepertinya kamu masih tidak mengerti apa yang aku katakan." Untuk pertama kalinya Fen Shichu berdiri. Dia berkata dengan ekspresi serius, "Orang yang berada di bawah tekanan akan mengeluarkan potensi yang luar biasa, dan bagaimana denganmu? Yang aku dengar hanyalah keluhan. Memang benar bahwa kekuatan kalian berbeda, tapi apakah perbedaan antara kalian hanya dalam kekuatan dan kecepatan? Kamu sejak awal tidak memiliki keyakinan akan menang. Begitu seseorang kehilangan kepercayaan ini, bahkan jika memberimu kekuatan yang lebih kuat, itu juga hanya akan sia-sia." Setelah mengatakan hal itu, Fen Shichu melirik Harley Ye yang berada di atas panggung. "Saat itu kamu sekarat melawan Chico, dan kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi sekarang, menghadapi puppet tanpa emosi ini, apakah kamu sudah kehilangan keyakinan untuk tak terkalahkan itu? Dalam perjalanan kultivasi, kamu harus memiliki hati yang tak kenal takut. Jika pikiran tidak stabil, bagaimana kamu bisa menghadapi jalan yang berliku ke depannya? Kamu boleh kalah, tapi kamu harus kalah tanpa merasa malu." Harley Ye terdiam. Perkataan Fen Shichu memang benar, itu membuatnya tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Sebagai murid, Harley Ye tidak boleh membenci kekerasan gurunya. Itu semua terjadi karena dirinya sudah terlalu merendahkan diri sendiri. Sejak awal, dia takut dengan kekuatan puppet Kazekage itu, dan dari lubuk hatinya, dia sudah kehilangan keyakinan bahwa dia akan menang. "Selanjutnya, aku tidak akan memberi Kazekage perintah untuk berhenti menyerang sampai kamu jatuh." Di bawah panggung, Fen Shichu melirik Harley Ye untuk terakhir kalinya, lalu menghempaskan lengan bajunya dan pergi. Dia menghilang dalam sekejap mata. Boom! Di panggung pertarungan, serangan Kazekage bahkan lebih ganas, dan Harley Ye terus dibuat terpundur, tapi raut wajahnya sudah jauh lebih tenang. Keyakinan bisa menang. Saat mundur, Harley Ye bergumam, "Dari awal aku sudah takut dengan kekuatan puppet Kazekage, dan tidak punya keberanian untuk melawan. Salah satu cara berlatih, seharusnya tidak takut pada apapun." Harley Ye teringat pertandingan murid luar waktu itu. Pertandingannya tragis, bahaya seperti ada pada pertempuran terakhir. Dia sudah setengah mati tapi tidak pernah menyerah, namun sekarang di depan puppet tanpa emosi dia malah menjadi pengecut. "Guru, aku sudah mengerti apa maksud perkataanmu." Setelah bergumam, Harley Ye tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Teknik mengguncang gunung. Harley Ye mengeluarkan pukulannya, dan melawan serangan puppet Kazekage itu, tapi dia masih memuntahkan darah dan dibuat mundur. Puppet Kazekage sangat kuat seperti sebelumnya, dan bahkan menyerang lebih ganas lagi. Setiap kali dia menyerang, akan membuat Harley Ye mengeluarkan darah. Dia tidak memiliki emosi, serangannya tidak ringan atau berat, dan dia tidak akan pernah menahan diri. Uek, uek. Harley Ye masih ditekan dan dipukuli, noda darah memenuhi sekujur tubuhnya. Meskipun masih ditekan, tapi kali ini Harley Ye tidak panik dan lebih tenang. Bahkan jika dia benar-benar jatuh, dia masih akan berusaha mati-matian untuk bertahan. Bahkan jika lukanya terus bertambah, dia juga masih akan tetap menghadapi puppet Kazekage. Tiba-tiba, pikirannya menjadi lebih terbuka. Dengan bermandikan semangatnya, Harley Ye seolah sudah melupakan rasa sakitnya, dan benar-benar sudah bertekad. Di bawah serangan kuat dari puppet Kazekage, Harley Ye masuk ke keadaan misterius. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari Kazekage, tapi dia telah menemukan jenis kekuatan lain, yaitu keyakinan akan kemenangan dan tak terkalahkan, dan kekuatan seperti ini akhirnya bergabung menjadi keinginan bertarung yang tak terkalahkan. Serang.
Seiring dengan suara teriakannya, temperamen Harley Y berubah drastis, seperti seekor singa terbangun dari tidur nyenyaknya. Darah yang tenang langsung mendidih dan terbakar seperti api. Selama pertarungan berdarah itu, Harley Y menggunakan teknik rahasia pelatihan tubuh barbar, tidak lagi menghindar, dan langsung menghadapi puppet KZKG itu. Kamu memukulku sekali, aku juga akan memukulmu sekali. Kamu menusukku sekali, aku juga akan menebasmu dengan pedang sekali. Cara bertarungnya yang seperti ini cukup mengerikan. Krak, krak. Suara seperti ini terus berbunyi di tubuh Harley Y. Meridian tulang terus-menerus patah selama pertarungan, tapi mereka terus-menerus ditata ulang dan disembuhkan di bawah penggunaan jurus pelatihan tubuh barbar. Rasa sakitnya ditutupi oleh semangat juang yang tak terkalahkan. Mungkin akan ada orang yang menganggap Harley Y adalah orang gila. Pada saat ini, bahkan Harley Y sendiri pun mengira dirinya sudah gila. Semakin kuat puppet KZKG itu, maka dia semakin bersemangat dan gila, karena ini adalah sebuah tujuan yang harus dicapai bahkan meskipun harus menumpahkan darah. Dalam kehampaan, Fancy Chu menunjukkan sosok ilusi dan diam-diam melihat ke panggung pertarungan di bawah. Sosok berdarah Harley Y terlihat olehnya, itu tampak sangat menusuk mata. Sosok kurus itu berusaha mati-matian. Harley, jangan salahkan guru karena terlalu keras. Fancy Chu bergumam dengan pelan. Fancy Chu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya dengan erat, dan ada sedikit ketidaktegaan di matanya yang indah. Dia beberapa kali ingin mencoba menghentikan puppet KZKG itu, tapi dia tetap tidak mengambil tindakan. Harley Y, sejak kamu menjadi muridku, misi yang akan kamu emban sudah ditakdirkan. Bersambung.